Selamat datang di Gadoga. Kali ini kita akan bahas smartwatch terjangkau ET310. Jualan utama smartwatch ini selain dari harganya, tapi juga karena memiliki fitur ECG atau elektrokardiografi yang akan kita bahas di video kali ini. Sebelum itu, mari kita unboxing terlebih dahulu. Jam ini bisa beroperasi normal walaupun tidak terkoneksi ke handphone. Namun untuk memaksimalkan penggunaannya, kita perlu pairing atau disambung ke ponsel menggunakan aplikasi namanya Healthwear. Smartwatch ini bisa disambung ke ponsel Android maupun iPhone. Bagian atasnya ini terbuat dari metal alloy, sementara bagian bawahnya ini dari plastik. Di bawahnya terdapat sensor heart rate dan juga yang tampak seperti sensor ECG. Desainnya ini bentuk bulat klasik ya, dengan beberapa bagian ini seperti bagian looknya itu memiliki sudut yang lebih tegas. Untuk build quality sebenarnya cukup bagus, tapi kalau pilihan warnanya yang bagian atasnya khususnya itu nggak terlalu mengkilat, jadi warna hitam doff gitu, mungkin menurut saya akan terlihat lebih bagus lagi sih, setidaknya bagi selera saya ya. Jam ini memiliki bezel berdiameter 46 mm, jika dengan sensor memiliki lebar 48 mm. Jarak lak to lak 53,5 mm, jadi termasuk ukuran sedang. Talinya menggunakan tali normal berukuran 22 mm, jadi kalau talinya rusak kita dapat dengan mudah cari penggantinya. Berikut tampilannya saat saya gunakan. Layarnya menggunakan ukuran 1,39 inch. Belum menggunakan layar AMOLED, jadi kita nggak akan mendapatkan warna hitam yang pekat. Hal ini ya wajar sih nginget harganya. Namun layarnya masih termasuk bagus dan resolusi layarnya ini sudah 300 x 360 pixel, jadi akan terlihat halus atau enggak pixelated. Ada 5 watch face yang terinstall di smartwatch ini dan dari kelimanya ini ada satu yang bisa diganti. Untuk menggantinya bisa melalui aplikasi Healthwear. Saat saya membuat video ini ada 35 watch face yang bisa dipilih. Untuk menyalakan layar bisa dengan menekan tombol yang ada di atas atau mengaktifkan fitur Raise to Wake dengan sensitivitas yang termasuk baik. Di luar ruangan selama nggak berada di bawah sinar matahari langsung, layar ini masih bisa terlihat di pengaturan kecerahan maksimal. Belum ada auto brightness. Walaupun nggak menggunakan layar AMOLED, tapi jam ini memiliki fitur Keep Screen On yang akan menampilkan watch face sederhana yang ini. Tapi kalau fitur ini dinyalakan, baterainya ini akan jadi sangat boros dan hanya bertahan 5-8 jam saja dibandingkan kalau normalnya daya tahan baterai bisa bertahan semingguan. Tombol kanan atas untuk masuk ke menu dan kembali ke halaman awal. Tombol kanan bawah adalah shortcut menuju menu olahraga. Swipe bawah akan masuk ke quick setting dan lihat status koneksi Bluetooth. Ada beberapa tampilan menu yang bisa dipilih. Untuk responsivitas layar ini adalah cukupan, tidak akan sehalus seperti smartwatch yang harganya lebih mahal, tapi overall masih bisa digunakan dengan baik tanpa ada masalah. Swipe kiri akan masuk ke widget yang bisa dipilih mau tampilkan widget apa saja. Swipe kanan akan menampilkan menu yang baru saja dibuka. Swipe atas akan menampilkan notifikasi. Untuk mengatur aplikasi apa saja yang bisa mengirimkan notifikasi adalah melalui aplikasi Healthwear. Kita tidak bisa melihat keseluruhan isi pesan, jadi hanya untuk lihat notifikasinya saja. Setiap kita menerima notifikasi, jam akan bergetar dengan kekuatan getaran yang terasa di tangan dan bisa diatur kekuatannya. Jam ini support Bluetooth call dan berikut kualitas mic dari jam ini. Jam ini belum support WhatsApp call. Microphone test 1 2 3, test 1 2 3. Microphone test 1 2 3, test 1 2 3. Jam ini support musik control dan kita perlu klik link yang ini jika kita ingin mengontrol aplikasi media di ponsel. Untuk suara media akan diteruskan ke jam dan berikut kualitas speaker dari smartwatch ET310. Sekarang kita akan masuk ke hal yang menarik dari smartwatch ini, yaitu fitur ECG atau ECG-nya. Untuk menggunakan fitur ini, jari kita harus menyentuh di bagian samping ini yang ada gambar ECG-nya. Karena di sini adalah posisi elektrodanya.
Fitur ini nggak bisa berjalan kalau kita tidak menyentuh bagian samping dari jam. Saya nggak tahu seberapa akurat fitur ECG ini, tapi menurut saya fitur ini benar-benar bekerja karena kalau kita lepas jari kita, fitur ini akan berhenti. Selain itu, kalau kita angkat jam sehingga sensor yang ada di bagian bawah ini nggak menempel di tangan, akan terlihat fluktuasi di grafik ECG-nya. Untuk melihat hasil pengukuran ECG, kita perlu sinkronisasi menggunakan aplikasi Healthware. Kita bisa playback hasil pengukuran ECG barusan, dan kita bisa melihat diagnosis apakah data yang dihasilkan itu normal atau ada potensi suatu penyakit jantung. Namun tentu saja ini hanya sebagai referensi saja ya, tidak bisa dijadikan sebagai data medis. Kita juga bisa start pengukuran ECG dari aplikasi Healthware. Lanjut ke fitur olahraganya. Ada beberapa jenis olahraga yang bisa dipilih seperti terlihat di video. Walaupun beberapa jenis olahraga menampilkan data yang sama, yaitu waktu, detak jantung, dan juga kalori. Untuk akurasi sensor steps dari 1000 langkah penghitungan manual, jam menunjukkan 1011 steps. Jadi akurasinya masih terbilang baik, mendekati 99%. Sedangkan akurasi sensor heart rate-nya juga termasuk baik, sudah dibandingkan dengan heart rate belt menunjukkan hasil detak jantung yang mirip. Kalau seandainya menunjukkan error seperti ini, pastikan settingan heart rate warningnya itu di atas 100. Jam ini tidak memiliki GPS, tapi kalau kita start olahraga dari aplikasi Healthware, kita bisa menggunakan GPS ponsel untuk merekam rute olahraga. Sementara data heart rate dan stepsnya ini diambil dari jam. Kalau start olahraga dari ponsel, kita bisa lihat riwayat olahraga terakhir di aplikasi Healthware. Tapi kalau start dari jam, kita hanya bisa melihat beberapa riwayat olahraga terakhir di jam saja. Rating jam ini IP67, jadi tidak masalah jika kerendam air untuk sesaat, tapi tidak disarankan untuk dipakai berenang. Untuk fitur kesehatan lainnya ada sleep monitor, data yang terdeteksi ada jumlah light sleep, deep sleep, REM, dan waktu bangun. Belum bisa deteksi tidur siang. Ada juga fitur blood oxygen. Untuk fitur kesehatan lainnya seperti kadar gula darah, blood pressure, uric acid, dan blood fat adalah hanya referensi saja, tidak bisa digunakan sebagai data pengukuran medis. Termasuk fitur temperaturnya ini nggak akurat. Untuk fitur remote kamera hanya berfungsi ketika kita buka aplikasi Healthware alias tidak bisa menggunakan aplikasi kamera bawaan ponsel dan hanya mendukung shake to capture. Daya tahan baterai jam ini cukup lumayan, bisa bertahan semingguan jika tidak dipakai untuk olahraga dan hanya untuk terima notifikasi dan lihat jam. Kalau dipakai olahraga bisa bertahan sekitar 5 harian. Lama pengecasan sekitar 2 jam. Berikut adalah fitur-fitur lainnya yang ada di smartwatch ET310, bisa dilihat di video sekaligus kesimpulan. Seperti disebutkan di awal video, daya tarik utama dari smartwatch ini adalah memiliki fitur ECG, suatu fitur yang belum tentu dimiliki oleh smartwatch yang harganya 3 bahkan 4 kali lipat dari jam ini. Walaupun sekali lagi saya nggak bisa pastikan seberapa akurat fitur ECG yang dimiliki, tapi paling nggak kelihatannya fitur ini bekerja sebagaimana semestinya. Kekurangan smartwatch ini bagi saya adalah jumlah watch face yang nggak terlalu banyak dan juga fitur olahraga yang bersifat sebagai pelengkap saja. Namun kalau mengingat harganya, hal ini masih bisa dimaklumi, apalagi jam ini juga sudah support Bluetooth call. Jika ada yang tertarik dengan smartwatch ET310, bisa cek deskripsi video untuk link pembeliannya. Semoga video ini berguna untuk seseorang dan sampai jumpa di video berikutnya.